Kementerian Pemuda dan Olahraga berencana menjalin kerjasama dengan para duta besar Indonesia di negara-negara di Eropa dan Qatar. Kemenpora ingin mereka ikut memantau pemain-pemain sepak bola yang punya hubungan keturunan dengan Indonesia. Selanjutnya, data pemain-pemain berdarah Indonesia itu akan diserahkan ke Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI. Data itu akan menjadi bekal PSSI untuk melakukan kemungkinan naturalisasi pemain demi membangun tim nasional Indonesia yang semakin kuat. Memang naturalisasi merupakan salah satu cara instan untuk mendatangkan gelar di dunia sepak bola. Sebut saja Singapura yang telah menerapkan program tersebut dan terbukti mereka dapat meraih 3 piala AFF, yakni 2004, 2007, dan 2012. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi di tim The Skulls membuat mereka dengan cepat menorehkan prestasi. Padahal, sebelumnya negara jajahan Inggris tersebut tidak bisa berbuat banyak di kancah internasional karena minimnya pemain berkualitas yang ada. Melihat situasi itu, PSSI merasa perlu mempertimbangkan segala aspek sebelum melakukan naturalisasi pemain, mulai dari usia, kemampuan individu itu sendiri, hingga cara pemain tersebut beradaptasi dengan cara permainan di Indonesia. Langkah itu perlu dilakukan supaya PSSI tidak mubazir dalam naturalisasi pemain. Apalagi mengingat banyak talenta asli Indonesia yang memiliki kemampuan yang bagus tapi belum terekspos sama sekali. Tim Liputan Berita 1. Geliat naturalisasi di Timnas PSSI, itulah topik dialog pagi hari ini. Dan untuk membahasnya di studio sudah hadir Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Bapak Gatot S. Deobroto. Pak Gatot, terima kasih sudah hadir di studio kami. Oke, kalau boleh meminjam istilah anak muda zaman sekarang, harus banget naturalisasi ya. Itu urgensinya lah ya, urgensi dari naturalisasi. Mungkin Pak Gatot bisa cerita sedikit. Ya, kalau di sepak bola mungkin sebetulnya tidak prioritas banget ya. Sebetulnya kami sama PSSI sudah sepakat sama yang diucapkan oleh Pak Menpora, sama Ketua Umum PSSI yang baru, Pak Edi Rahmayadi, bahwa naturalisasi ini bukan prioritas utama. Dan dengan harapan kenapa kok tidak prioritas, sementara hebohnya di media luar biasa. Karena kalau kami hanya naturalisasi, itu nanti pembinaan usia dini itu menjadi terabaikan. Tadi kan di Berita 1 bagus dikemukakan bahwa mungkin banyak yang belum terekspos dan sebagainya. Makanya prinsip kami adalah naturalisasi tetap jalan. Kalau gampangnya gini Mas, di sebelah ibaratnya anak muda, di sebelah itu ada cewek cantik, smart, oke, pokoknya semua itu betul-betul nilainya itu perfect sekali. Dan dia mau kita hire untuk bekerja di tempat kita, atau sama juga cowok masih muda dan sebagainya, punya potensi bagus, pendidikan bagus gitu dari luar negeri, dan sama dalam negeri juga langsung kita hire. Nah poinnya, kalau selama itu tidak mengganggu proses yang ada di PSSI untuk pembinaan tim nasional, kenapa nggak kita ambil? Terus yang kedua adalah tidak ada pemaksaan. Misalnya kasus Ezra itu bapaknya kepingin dinaturalisasi, anaknya juga kepingin, sehingga nggak ada unsur paksaan. Dan yang ketiga, ternyata di Eropa dan di Qatar, tadi disebutkan, itu banyak banget anak-anak keturunan Indonesia, diaspora, yang mereka main entah sampai di Real Madrid, Juventus, dan sebagainya. Tapi dengan satu syarat tadi, bahwa kita juga tidak ingin mengganggu hak finansial mereka. Jangan dibayangkan mereka main di sana harus dipaksa main di klub di sini. Enggak. Yang penting dengan kalau harga dipanggil, yang jauh beda. betul. Gitu ya? Yang penting kalau pada saat harus bermain di tim nasional, mereka harus wajib datang ke Indonesia. Pak Gatot, terkait dengan tepat atau tidak jika kemudian masyarakat berpikir bahwa naturalisasi adalah cara instan untuk mengatrol prestasi sepak bola Indonesia. Ya, itu asumsi yang tidak salah ya. Tetapi tadi saya katakan ini tidak prioritas utama. Yang penting adalah pembinaan usia dini, karena selama ini yang tidak banyak dilakukan oleh PSSI, itu adalah mereka lebih fokus, lebih concern kepada yang elit. Ya di klub-klub yang papan atas gitu. Bahkan itulah sebabnya pertanyaan pertama begitu kami ketemu dengan pengurus PSSI, saya masih ingat malam-malam tanggal 2 Desember, padahal masih ingat tanggal 3 itu kan menjelang semifinal di Pakansari. Tanggal 2 kami ketemu dengan pengurus PSSI, baru duduk belum sampai 5 menit Mas, basa-basi. Yang saya tembak pertanyaannya adalah gimana PSSI bersedia nggak untuk melakukan pembinaan usia dini? Kalau nggak, Kemenpora akan tetap melanjutkan, kan selama ini kurang terabaikan. Artinya kan banyak perusahaan-perusahaan swasta juga mereka mengirim ke Eropa dan sebagainya. Nah poinnya
Ternyata waktu itu PSSI merespon positif. Enggak, itu kami akan care dengan pembinaan usia dini. Bahkan waktu kongres di Bandung tanggal 8 Januari yang lalu, itu dipaparkan oleh Ketua Umum PSSI, ini program kami. Iya, Pak Gatot, jika kemudian PSSI cukup percaya diri dengan program pembinaan usia dini gitu ya, mengapa kemudian PSSI akhirnya seperti kemudian tanda kutip meminta bantuan dari pemerintah untuk mengkomunikasikan dengan pemain-pemain yang punya hubungan dengan Indonesia gitu ya, agar secara psikologis mungkin dapat lebih mudah untuk mendatangkan pemain dari luar negeri tersebut untuk bermain membela tim nasional. Sebetulnya PSSI bukan minta kepada pemerintah. Ini yang punya inisiatif adalah Pak Menpora. Jadi Pak Menpora menawarkan diri dan koordinasi dengan PSSI gimana kalau caranya kami melakukan pendataan. Karena di Eropa itu banyak banget. Nah, hari ini atau paling lambat besok itu ada surat meluncur dari Pak Menpora kepada Bu Menlu. Karena kami sudah koordinasi dengan Bu Menlu, ada 2 surat yang rencananya kami kirim. Either salah satu milih. Apakah surat kepada Bu Menlu atau langsung dari Pak Menpora kepada para dubes. Artinya ini inisiasinya dari Kemenpora gitu ya. Kemenpora sebagai bapak dari olahraga di Indonesia, kok akhirnya sepertinya kurang pede dengan kualitas dari pemain-pemain sepak bola di Indonesia gitu. Enggak, kami tetap pede ya. Makanya tadi di depan statement kami adalah ini bukan prioritas gitu. Tapi at least sambil boleh kan antisipatif gitu. Kalau di sana memang faktanya ada yang banyak usia dini dan kemudian kan tidak harus ditarget misalnya. Tahun ini harus dapat 1 atau dapat 5 dan sebagainya. Itu sambil jalan saja. Karena kan tidak semudah itu, Mas. Contoh untuk Esra saja. Esra sudah menjadi sorotan publik, sorotan media. Itu prosesnya panjang. Mulai dari surat dari PSSI, KONI kepada Menpora, Menpora kepada Kumham, Kumham kepada Presiden, Presiden nanti ke DPR, DPR kembali kepada Presiden, kemudian kembali ke Kumham. Habis itu, jadi poinnya itu tidak instan pasti dapat. Itu pembahasan masih panjang. Pengaruh dari prestasi olahraga di Indonesia ataupun sepak bola Indonesia ketika ada pemain naturalisasi lah ya. Seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat di Piala AFF U19 tahun 2013, Indonesia menang melawan Vietnam tanpa pemain naturalisasi. Ini artinya kan secara kualitas pemain kita baik dan bisa berlaga di pertandingan sepak bola standar internasional. Ya, prinsip utama adalah belajar dari berbagai tim yang ada di Eropa maupun negara berkembang bersama. Itu bukan paling pokok. Jadi jangan punya asumsi gara-gara ada pemain naturalisasi pasti jadi juara, pasti menangkan pertandingan, enggak gitu. Apa artinya kehadiran 1-2 pemain naturalisasi kalau ternyata teamwork nggak jalan, kemudian dia juga tidak memahami kultur yang ada di sini, belum lagi kendala bahasa dan sebagainya. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan kami. Artinya, tetapi kalau di dalam teori politik itu kan ada zero sum game ya. Oke, kita gunakan opsi ini, opsi itu dan sebagainya. Jadi kalau kembali pertanyaan tadi, ada nggak pengaruhnya? Itu sangat relatif sekali. Tergantung bagaimana teamwork itu bekerja secara dinamis. Baik, oke Pak Gatot, kita jeda sejenak, kami akan lanjutkan usai jeda.